Terima kasih dan terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kami dapat merayakan kenaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini, Engkau berkuasa di tempat ini. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau. Roh Kudus, lawatlah kami pagi ini. Izinkan kami pagi ini masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian dan hormat serta kemuliaan pagi hari ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, kuasa-Mu melawat kami, dan izinkan kami masuk untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan pagi ini. Kami percaya ibadah pagi ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami akan terima pemulihan demi pemulihan daripada Tuhan, dan kami akan terima kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa pagi ini kuasa-Mu mengalir di tempat ini, dan kuasa-Mu membebaskan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara bersuka cita pagi ini? Haleluya. Yang bersuka cita kita mau sorakan kata haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang selalu memberi kemenangan bagi kita. Dalam setiap peristiwa yang Tuhan alami, selalu kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan demi kemenangan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, katakan haleluya.
Kita akan jalankan korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Segala pujian syukur terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah puas memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Sebentar kami akan memberikan setiap korban persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap korban persembahan kami. Biar setiap korban persembahan yang kami beri pagi hari ini Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati Engkau. Boleh membuat setiap pelayanan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami akan siap memberi setiap persembahan kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Siapkan hati kita. Roh Kudus ada di tempat ini. Rasakan kuasanya begitu hebat ada di tempat ini. Rasakan jamahannya ada di tempat ini. Haleluya. Saudara yang rindu untuk dijamah Roh Kudus. Saudara yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Buka hati, jangan keraskan hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu dan bekerja di dalam hidupmu. Kita perlu kuasa Roh Kudus di saat kita menghadapi dunia yang begitu menakutkan. Tanpa Roh Kudus kita akan mudah jatuh. Tapi ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki kuasa Roh Kudus, ada jaminan di sana. Haleluya. Buka hati. Buka hati, rasakan kuasanya. Rasakan kuasanya ada di tempat ini. Haleluya. 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 Mari katakan, rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. ku rasakan kasih kuasa-Mu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari dengan segenap hati katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa-Mu. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan
Bapa yang maha baik, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Yesus. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, dan Engkau sudah naik ke surga Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu sudah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu ya Yesus.
Kami yakin dan percaya bahwa kami sampai saat ini boleh tetap kuat. Bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengaminkan bahwa kami selalu perlu Engkau. Terlebih kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terlebih pada hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang sudah Engkau berkati. Kami yakin dan percaya bahwa pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini sudah menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu akan memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan mengganggu, kami yakin dan percaya bahwa semua itu sudah dihancurkan, sudah diusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami boleh alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekal jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Bersukacita sekali pada pagi hari ini kita boleh ada lagi di tempat ini. Beribadah bersama-sama. Baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Dengan layar gadget atau layar televisi. Tetap kita rasakan kuasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Dia ada di tempat ini, dia ada bersama-sama dengan kita semua. Ya. Dan hari ini merupakan hari yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kita merayakan, kita memperingati lagi bagaimana Yesus naik ke sorga. Amin. Kita percaya bahwa dia benar-benar naik ke sorga. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau firman Tuhan datang kepada kita semua berbicara tentang janji Tuhan. Karena ketika saya merenungkan tentang kenaikan Tuhan ke sorga, saya merenungkan firman Tuhan, apa firman Tuhan yang harus disampaikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada saya satu pesan tentang janji Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, ada pesan atau ada janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kepada murid-muridnya pada saat itu dan juga kepada kita semua. Yang ada pada hari-hari ini. Ada dua janji Tuhan yang saya dapati ketika peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Nah, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang kesiapan kita. Kesiapan kita menerima setiap janji Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita abaikan dan kita lupakan. Dia adalah Tuhan kita yang memberikan begitu banyak janji. Ya. Ada yang bilang katanya janji Tuhan itu lebih daripada berapa ribu ya. Begitu banyak janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa menyikapi janji Tuhan ini sehingga janji Tuhan itu benar-benar menjadi milik bagian kita. Karena kita mau janji Tuhan itu menjadi milik bagian kita, amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau berbicara tentang kesiapan kita untuk menerima janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Janji Tuhan ketika dia terangkat ke sorga. Kalau saya boleh melihat ada dua hal, ya, ada dua janji yang Tuhan sampaikan ketika dia naik ke atas sorga. Ya, kita buka terlebih dahulu ayatnya di dalam Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16, mulai dari ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan. Kita akan bacakan bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-20.
Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Artinya saya membacakan dengan suara lantang. Bapak Ibu Saudara menyimak, memperhatikan melalui Alkitab masing-masing. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Markus 16 mulai dari ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini, perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ada tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Saya lanjutkan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan apa? Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Ayat 20 ini menjadi satu keteguhan buat saya. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya Tuhan, pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Firman Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja. Artinya apa? Janji-janji Tuhan yang disampaikan di sini bahwa orang-orang percaya mereka akan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahkan dikatakan minum racun maut, mereka tidak akan mati. Tanda-tanda inilah yang akan menjadi milik bagian orang-orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan. Nah ini. Tuhan bekerja, dia bekerja untuk meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ada firman Tuhan yang Tuhan teguhkan itu bukan kitanya. Bukan pribadi kitanya, bukan apa yang kita lakukannya. Tetapi Tuhan itu meneguhkan firman-Nya. Apa firman-Nya? Ini janji-janji Tuhan ini. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan bagaimana kesiapan kita menerima setiap janji-janji ini. Ada sebuah quotes melalui film apa itu ya, film Spider-Man kalau nggak salah. With great power come great responsibility. Artinya apa? Dengan kekuatan yang besar harus datang juga, harus diikuti juga dengan tanggung jawab yang besar. Janji Tuhan begitu luar biasa kalau kita baca Bapak Ibu Saudara. Tetapi janji-janji ini akan kita terima kalau kita pun dikatakan siap. Kalau kita bisa, kita mampu menerima janji-janji ini, maka Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan turut bekerja untuk meneguhkan firman. Jadi sebagai orang percaya, ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi juga kita harus melihat diri kita harus mampu, harus memiliki satu rasa tanggung jawab yang besar terhadap satu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan katakan bukan dengan kuat, dengan gagahmu, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Oleh roh Tuhan kita mampu melakukan ini, melakukan itu. Karena apa? Karena roh Tuhan. Jadi janji Tuhan yang diberikan kepada kita melalui kenaikan Tuhan ke atas sorga. Yang pertama, dia akan memberikan kuasa kepada kita.
Dia akan memberikan kuasa. Kita tahu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kepada kita kuasa, memampukan kita mengusir setan, memampukan kita dikatakan menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Kita sakit juga, kita bilang dalam nama Yesus, minta kuasa itu diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita, supaya kita juga menerima kebenaran firman Tuhan, kita menerima janji Tuhan, kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Karena itu janjinya bagi kita orang-orang percaya pada saat dia naik ke surga. Janji yang pertama, dia akan memberikan kuasa kepada kita. Ya. Jadi kalau saya merenungkan, yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kuasa. Dan kuasanya ini diberikan melalui apa? Melalui Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Yohanes pasalnya yang ke-14 kita lihat. Yohanes pasalnya yang ke-14. Di dalam ayatnya yang ke-15 saya akan bacakan. Mulai dari ayat 15 ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita sebagai orang-orang percaya, kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Janji Tuhan ketika dia terangkat ke surga yang pertama, dia akan memberikan kepada kita kuasa. Di dalam hal ini saya merenungkan kemudian artinya ya, saya boleh menangkap satu pesan yang luar biasa dari Tuhan adalah kalau dia memberikan kuasanya, dia memberikan penolong yang lain yaitu Roh kebenaran yang notabene itu adalah dia sendiri. Ya. Artinya sebenarnya Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Faktanya Yesus memang terangkat ke surga. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita orang-orang percaya. Ya, itu satu fakta yang sepertinya bertolak belakang. Ya. Dia meninggalkan kita, tetapi sebenarnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia pun tinggal di dalam kita. Dikatakan tadi dalam ayat ke-17, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa? Karena kita mengenal dia. Dia juga yang adalah Roh kebenaran. Ya. Yesus terangkat ke surga, tetapi dia juga karena kita mengenal dia, siapa Roh kebenaran itu, kita menyadari bahwa sebenarnya bukan serta-merta dia terangkat ke surga begitu saja. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Nampaknya memang dia naik ke surga. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena ada Roh kebenaran yang tinggal dan diam di dalam kita. Menyertai kita senantiasa. Kita nggak menganggap Roh kebenaran ini sebagai roh yang lain, betul? Kita tahu ya, Tuhan Yesus Kristus itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merupakan satu pribadi. Kita percaya akan hal ini. Kita percaya dengan ketritunggalannya Tuhan. Oleh karena itu ketika dikatakan ada roh lain, roh kebenaran yang akan menyertai kita. Kita tahu siapa roh kebenaran itu. Ya dia sendiri sebenarnya. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga itu adalah satu peristiwa yang harus juga disaksikan oleh dunia. Dan kita peringati juga pada hari ini. Semua orang di seluruh dunia, kalau Bapak Ibu Saudara melihat kalender, hari ini merupakan hari merah, bukan karena hari raya Idul Fitri. Tapi ada hari lain juga. Tetapi hari kenaikan Tuhan ke surga. Itulah sebabnya kenapa
peristiwa itu harus ada dulu, harus terjadi supaya ini menjadi satu bukti. Buat orang-orang yang tidak mengenal dia, ya, dianggapnya Tuhan itu pergi meninggalkan. Tetapi apa? Tetapi kamu, ya, ayat 17, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga harus disaksikan oleh semua orang. Ya. Karena apa? Karena nanti dikatakan janji yang kedua, ya. Janji yang kedua ketika dia naik ke sorga, janjinya itu adalah dia akan datang kembali. Janji yang pertama dia akan memberikan kepada kita kuasa. Janji Tuhan yang kedua, dia akan datang kembali. Tetapi yang saya mau lihat ketika Tuhan dikatakan Tuhan memberikan kepada kita roh yang lain, seorang penolong yang lain. Nah, kita harus menyadari siapa penolong yang lain ini. Bukan siapapun yang lain lagi, tetapi dia sendiri itulah yang menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu bukan dengan kuat dan gagah perkasa kita, tetapi kata firman Tuhan oleh rohku. Jadi kalau kita diberikan kuasa yang melalui Roh Kudus yang diam di dalam kita, maka segala janji-janji Tuhan, yaitu kuasa-kuasa itu, yang dikatakan tadi kita sudah baca dalam Markus pasal 16 tadi. Mengusir setan, berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu akan kita terima, amin. Dan hari-hari ini setelah peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, memang murid-murid disuruh apa? Disuruh menantikan, ya. Disuruh menantikan kedatangan roh penolong itu. Disuruh menunggu. Nah, kemudian saya merenungkan berarti selama 10 hari itu ya kurang lebih ya. Karena kita memperingati hari Pentakosta setelah 10 hari kenaikan ya. Kemudian saya mulai merenungkan berarti selama 10 hari itu apakah dia tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Saya merenungkan itu Bapak Saudara. Selama 10 hari itu berarti murid-murid benar-benar ada di dalam keadaan sendiri. Bagaimana? Apakah benar demikian? Roh itu sudah diam di dalam kita. Oleh karena itu ketika saya merenungkan ini, kemudian saya mendapat satu berita gitu, bukan berita ya, saya mendapat satu bacaan gitu dari seorang teman saya. Dia mempertanyakan, apakah hari-hari ini masih relevan ya untuk kita berdoa lagi minta pencurahan Roh Kudus. Ya. Kemudian saya tanggapi, saya bilang, ini bukan masalah soal relevan apa tidak relevan. Ya. Toh kita memperingati kenaikan Tuhan bukan berarti saat ini baru Tuhan naik ke sorga kan begitu. Ya. Peristiwa-peristiwa ini, hal-hal yang kita lakukan ini adalah satu langkah iman kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi saya katakan, kalau kita mau menerima janji Tuhan, kita dikatakan harus merupakan satu orang yang siap untuk menerima janji Tuhan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak siap menerima janji-janji Tuhan. Tuhan gak akan memberikan kuasanya kepada mereka yang tidak siap. Artinya, murid-murid itu menantikan, itu benar-benar mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu terus dalam keadaan yang siap sedia. Ya. Karena sesungguhnya Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu diam di dalam kamu. Kenapa? Karena kita mengenal Dia. Orang-orang yang benar bisa merasakan ada Tuhan di dalam dirinya, itu adalah orang-orang yang mengenal. Orang-orang yang tidak mengenal menganggapnya Tuhan itu pergi meninggalkan. Tetapi buat kita orang-orang yang mengenal Dia, Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang 139. Ya. Mazmur pasal 139 ya.
Ini adalah Raja Daud. Dia belum pernah bertemu dengan Tuhan. Belum pernah lihat peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Ya. Tetapi ada satu iman yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 139 ini. Mulai dari ayatnya yang ke-7. Mazmur 139 ayat ke-7 saya akan bacakan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kenapa Daud bisa katakan kalau di mana-mana tempat Tuhan itu ada? Karena Daud mengenal Dia. Jadi untuk menerima kuasa itu, ya, kesiapannya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Dia. Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tidak mengenal Dia, kita enggak tahu kalau Dia ada bersama-sama dengan kita. Ini Daud, peristiwanya jauh sebelum peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga. Peristiwanya jauh sebelum dikatakan aku akan memberikan kepadamu roh penolong yang lain. Tapi Daud bisa katakan ini, kemana-mana tempat, bahkan sampai ke dunia orang mati. Di situ pun Engkau ada. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhannya. Nah, supaya kita melihat ada kuasa yang terjadi dalam hidup kita, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, kenallah Tuhanmu. Jangan sampai kita enggak kenal sama Tuhan kita. Sehingga yang kita tahu Tuhan pergi ke sorga. Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita dalam keadaan sakit dan belum disembuhkan juga Tuhan meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, Dia akan terus menyertai kamu. Kenapa? Karena Dia diam di dalam kamu. Ketika saya merenungkan janji Tuhan ini, wah luar biasa ya Tuhan ya. Ternyata Engkau enggak pernah meninggalkan saya Tuhan. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, dari kemarin tuh saya berdoa, saya bilang, Tuhan, seperti tadi dalam Markus pasal 16 tadi ayat ke-20. Sertai aku Tuhan dengan tanda-tanda itu Tuhan. Untuk meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian saya mulai melihat banyak peristiwa-peristiwa ajaib. Oh iya ya Tuhan itu terus bersama dengan saya. Suatu waktu Bapak Ibu Saudara, anak saya Kaleb ini, dia ini punya satu masalah ya dengan kulitnya. Kulit Kaleb ini merupakan kulit yang cukup sensitif sekali. Ya, kalau kata dokter itu mungkin keturunan. Ya, mamanya juga karena kulitnya cukup sensitif. Jadi Kaleb ini kulitnya sensitif sekali. Suatu pagi sekitar jam 3, jam 4 pagi gitu dia terbangun, terus udah gitu dia mau minum susu gitu ya, tapi dia menangis terus menerus. Saat itu saya melihat dia ngerasa seluruh tubuh dia tuh gatal gitu. Yang paling terlihat tuh ketika dia garuk-garuk pahanya dia. Tangan kiri kanan itu dia garuk-garuk pahanya. Anak umur 8 bulan ya, dia belum bisa bilang dia tuh gatal. Dia garuk-garuk paha dia. Saya di sana nggak bisa berbuat apa-apa juga. Di luar di pahanya tidak ada terlihat tanda-tanda kalau itu gatal begitu. Tapi dia garuk-garuk terus. Saya menangis benar-benar di situ. Fani sampai tegur saya, jangan menangis, kasih minum susu gitu. Bahkan botol susunya udah sama saya. Tapi karena saya lagi ngeliat dia nangis itu garuk-garuk, aduh rasanya sedih sekali hati saya Bapak Ibu Saudara. Saya ngeliat, dan di situ yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa berdoa. Tuhan tolong anak ini Tuhan. Saya pegang, saya bilang, saya punya kuasa juga daripada Tuhan. Saya pegang, saya tumpangin tangan gitu ya. Tapi memang gatal sekali. Ya saya nggak tahu seberapa gatal ya, tapi dia dari sikap yang tingkah yang dia lakukan, dia ngerasa dia gatal sekali. Sampai si Fani ingat saya, ayo susunya dikasih minum, jangan, itu dia nangis bukan cuma karena gatal begitu.
Karena susunya mesti dikasih juga. Ya karena saya waktu itu panik sekali ya, jadi saya cuma bisa berdoa, saya bilang, akhirnya saya kasih susunya, memang dia sedikit lebih tenang begitu. Kemudian saya bilang, kita mesti bawa ke dokter berarti. Bawalah ke dokter. Sampai di rumah sakit, dokter kebetulan di Bandung. Sampai di rumah sakit, nunggu dokter lama banget nunggunya. Datanglah dokternya. Ketika dia datang, berbicara gitu, karena saya lagi posisinya kan lagi panik begitu Bapak Saudara ya. Saya melihat ini dokter kayak bodoh-bodoh sih ya gitu. Ngasih jawaban, ngasih keterangan itu seperti kayak orang, dia kan dokter, kenapa dia bertanya sama saya begitu? Kenapa ini anak begini? Ya kan dia dokternya gitu. Jadi saya waktu itu kondisinya lagi agak sedikit emosi begitu. Tetapi kemudian dia kasih resep, dia kasih sabunnya, dia ganti. Setelah selesai saya bilang, oh iya ya. Ternyata kondisi saya saja itu yang membuat saya seolah-olah gak bisa siap menerima setiap jawaban Tuhan. Tuhan kasih dokter, Tuhan kasih dokter ini hikmat supaya dia bisa memberikan sesuatu kepada anak saya. Tapi saya menganggapnya itu sebagai satu, ini dokter dia ngerti gak sih apa yang dia katakan gitu, seolah-olah saya berpikir begitu. Kenapa? Karena sayanya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan jawaban kepada hidup kita, tetapi karena kitanya gak siap menerima jawaban Tuhan, karena kitanya belum menjadi pribadi yang mengenal dia, Tuhan bisa pakai siapa saja Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Karena tadi kalau misalnya kita buka lagi di dalam Markus tadi, ya, satu kata yang menarik itu adalah begini. Pergilah ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Segala makhluk. Beritakan Injil itu kepada segala makhluk. Kalau saya melihat sini berarti apapun bisa Tuhan pakai untuk meneguhkan firman Tuhan, untuk meneguhkan janjinya Tuhan. Apapun bisa Tuhan pakai, siapapun bisa Tuhan pakai. Kitanya siap gak menerima kuasa yang daripada Tuhan? Kitanya siap gak untuk menerima jawaban yang daripada Tuhan? Karena kalau kitanya gak siap itu tadi, saya pakai cara berpikir saya. Ini dokter benar kah? Karena dokternya datang aja terlambat begitu, buat saya itu udah membuat saya jengkel sekali rasanya. Datang aja terlambat. Bagaimana seorang dokter yang bisa dipercaya seperti ini? Tapi bagaimana kesiapan kita ketika kita menerima jawaban daripada Tuhan? Disitulah ketika kita siap, ya, kita siap menerima janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan mau meneguhkan firman-Nya. Bukan kitanya, tetapi Tuhan mau meneguhkan firman-Nya. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia dengan janji-janjinya. Janji firman Tuhan harus digenapi. Kalau dikatakan orang-orang percaya akan disertai dengan kuasa, itu harus digenapi. Kitanya, bagaimana kita siap untuk menerima kuasa yang daripada Tuhan ini. Di dalam kisah para rasul juga ditulis ya, beberapa peristiwa orang-orang yang tidak siap menerima kuasa daripada Tuhan. Dianggapnya kuasa itu untuk mendatangkan satu keuntungan. Ada yang namanya Simon, Bapak Ibu Saudara boleh membaca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ya. Ada Simon yang merupakan orang kaya. Dia mau membayar supaya dia bisa terima kuasa itu juga. Ada anak-anak Skewa ya, yang dikatakan dia menyumpahi orang-orang sakit itu dengan nama Tuhan. Orang kerasukan setan, dia bawa-bawa nama Tuhan. Mereka orang-orang yang gak siap untuk terima kuasa daripada Tuhan, sehingga gak terima kuasa itu. Kesiapan hati kita ini penting sekali untuk kita menerima setiap janji Tuhan. Jadi janji Tuhan yang pertama ialah Dia akan memberikan kepada kita kuasa yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Dia sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi sampai sekarang sebenarnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Cuman bagaimana kita siap nggak menerima kuasa itu daripada Tuhan. Yang kedua,
Janji Tuhan yang kedua, bahwa dia akan datang kembali. Kembali dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Yohanes pasal yang ke-14. Ayatnya yang ketiga. Mulai dari ayat pertama saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji Tuhan yang kedua adalah dia akan datang kembali. Dan ini diteguhkan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ya, ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, ada malaikatnya di sana, berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Janji Tuhan yang kedua, melalui peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, bahwa dia akan datang kembali. Janji ini sudah sudah disampaikan mungkin melalui khotbah-khotbah bertahun-tahun. Mungkin dari kakek nenek saya pun mereka berkhotbah bahwa Tuhan akan datang kembali. Sampai sekarang saya juga berkhotbah, saya bilang Tuhan akan datang kembali. Tapi Tuhan juga belum datang-datang juga. Ya kan? Ada Ibu Gembala, Tante Hana, ya kan. Papanya dulu pasti khotbahnya Tuhan akan datang kembali. Tapi sampai sekarang juga Tuhan kok belum datang kembali. Jangan sampai kita lengah Bapak Ibu Saudara ya. Banyak hari-hari ini pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ya. Tetapi peganglah kebenaran firman Tuhan. Percayalah dan yakinlah. Dia akan datang kembali. Karena kalau tidak demikian, tentu Tuhan akan bilang, oh saya nggak akan datang kembali. Tapi Tuhan katakan, dia akan datang kembali. Nah, kitanya ini harus siap sedia dengan kedatangan Tuhan. Buka dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita nggak pernah tahu Tuhanmu datang kapan. Bahkan di ayat yang ke-36, ya, ayat 36 Matius pasal 24 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kedatangan Tuhan memang tidak kita ketahui, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa dia akan datang kembali, amin. Jangan sampai kita ragu bahwa dia nggak akan datang. Karena sampai sekarang kok belum datang-datang. Tapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, kesiapan kita inilah yang dituntut oleh Tuhan. Kita dikatakan harus siap sedia. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari manakah Tuhanmu datang. Bagaimana cara kita bersiap sedia? Bagaimana cara kita bersiap sedia? Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Matius pasal 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, 5 gadis yang bodoh ini ya, datanglah mempelai itu dan siapa? Mereka yang telah siap sedia. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita nggak pernah tahu kapan mempelai itu datang. Tetapi berjaga-jaga saja, bersiap sedia saja.
Karena ketika kita merasa mulai goyah itu, seringkali hal-hal yang demikian itu akan menggoyahkan iman kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini. Dia yang berjanji kalau dia akan datang kembali, dia pasti akan menepatinya. Walaupun sampai sekarang kita belum melihatnya. Ya, firman Tuhan juga katakan bukannya mau memperlambat-lambat, tetapi ini merupakan satu kesempatan kepada kita untuk kita terus mempersiapkan diri kita. Ya. Mempersiapkan diri itu artinya apa sih? Artinya itu mempersiapkan diri seperti ini. Kita mau pergi keluar rumah, ya. Rasanya langit terang tetapi kok mendung ya, agak sedikit gelap begitu. Terus kemudian kita bawa apa? Kita bawa payung dari rumah. Keluar rumah kita bawa payung. Itu artinya kita siap sedia. Belum hujan tapi kita sudah bawa payungnya. Kita pergi bahkan kita kembali ternyata nggak hujan juga. Menyesal nggak kira-kira kita bawa payung? Menyesal nggak kira-kira kita bawa payung? Kita bawa payung, aduh repot banget ya mesti bawa payung ya keluar rumah. Kayaknya hujan nggak sih? Hujan nggak hujan kayak, tapi mendung begitu. Mungkin nggak hujan kali, bawa aja lah payung. Pergi beraktivitas, bahkan kembali ternyata nggak hujan juga. Terus menyesal nggak kira-kira kita bawa payung? Aduh ngapain saya bawa payung tadi kalau begitu? Nah itu yang namanya siap sedia itu sebenarnya harus seperti itu. Mungkin, lama sekali ya, masa iya kita mesti nungguin di luar sampai kira-kira, saya udah bawa payung, saya gak mau pulang sebelum hujan. Gak mungkin begitu. Ya kan? Tapi yang namanya siap sedia itu seperti itu, siap sedia saja, kapanpun kita perlu nanti kita bisa pakai itu payung. Nah kesiapan kita menantikan janji Tuhan kalau dia akan datang kembali, inilah juga yang harus kita lakukan. Harus dalam keadaan yang siap sedia ketika mempelai itu datang. Ya, ayat 10, ketika mempelai itu datang, mereka yang telah siap sedia. Hanya mereka yang telah siap sedia. Yang gak siap kenapa? Yang gak siap baru lagi cari-cari minyak. Mau beli minyak di mana? Begitu. Itu orang-orang yang gak siap sedia. Tapi menantikan janji Tuhan yang kedua, yaitu bahwa dia akan datang kembali. Kita harus siap sedia senantiasa. Yang kedua adalah dengan cara 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Mulai dari ayat yang ke-6 saya bacakan. Bagaimana cara kita bersiap sedianya untuk menanti kedatangan Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saya lanjutkan di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Ini kesiapan kita. Ya. Kesiapan kita untuk menanti kedatangan Tuhan, ya. Siap sedia dengan seperti gadis-gadis yang bijaksana dengan minyak itu. Siap sedia dengan cara apa? Berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Janji Tuhan kalau dia akan datang kembali, itu pasti akan digenapi. Tetapi yang Tuhan minta dari kita harus siap sedia. Karena kita nggak pernah tahu kapan dan waktunya bahwa dia akan datang. Datang mungkin kepada kita pribadi satu persatu. Ya, kita lihat orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mereka yang mungkin sudah siap. Ketika meninggalkan dunia ini, bagaimana kondisinya? Sudah siap belum? Nah inilah yang harus kita mengerti dan harus kita jaga kehidupan kita supaya kita terus ada di dalam keadaan yang siap. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan didahului dengan pemisahan dan penyingkiran. Ya.
Ada pemisahan, ada penyingkiran. Saya sudah pernah sampaikan. Ya. Saat inilah mungkin waktunya terus kita dipisahkan. Tuhan terus memisahkan. Bahkan kita harus memisahkan diri juga. Ya, kita harus seperti orang-orang yang siang. Jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi sadar dan berjaga-jaga terus. Mungkin boleh beristirahat sejenak. Tetapi dalam keadaan istirahat pun, ya, ketopong baju sirahkan iman ini gak boleh dilepas. Seorang prajurit ketika dia sedang beristirahat, ya, gak boleh dia ngelepas pakaian senjatanya, itu gak boleh dilepas terus. Itu namanya siap sedia. Di dalam keadaan yang perang, ya, mungkin prajurit-prajurit itu akan tidur dengan pakaian lengkap mereka. Kalau ada di dalam zona-zona perang, mereka akan berpakaian dengan pakaian lengkap. Nah, hari-hari ini yang dikatakan sebagai hari-hari yang sudah dikatakan hari-hari yang terakhir, jangan sampai kita lepasin pakaian-pakaian keselamatan kita nih. Baju sirah iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, jangan pernah kita lepaskan. Harus terus ada di dalam keadaan yang siap. Ya, jadi melalui kenaikan Tuhan ke sorga, 2 janji yang bisa kita lihat. Yang pertama, bahwa dia akan memberikan kuasa melalui Roh Kudus-Nya. Yang artinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya, untuk menjemput kita, dia akan datang kembali. Hari-hari ini adalah waktu di mana kita harus mempersiapkan diri kita. Supaya ketika janji Tuhan itu digenapi. Ya, ketika janji Tuhan itu digenapi, kita siap menerima janji-janji Tuhan. Ya. Kenapa? Masih dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan gak mau kita semua ini binasa. Dan kita adalah orang-orang yang ditetapkan bukan untuk ditimpa oleh murka. Orang-orang yang demikian harus terus dalam keadaan yang siap sedia. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita lagi. Bahwa melalui peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, ada janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Siap gak kita menerima setiap janji Tuhan? Bahwa dia gak pernah ninggalin kita sebenarnya. Ada kuasa itu menyertai kita. Tetapi kita harus ada di dalam keadaan siap. Maaf, 1 ayat terakhir. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11 saya mulai bacakan. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Artinya janji-janji Tuhan ini akan tetap digenapi. Kita siap, kita akan terima. Kita tidak siap, janji Tuhan tetap akan digenapi. Tetapi apa? Kita nggak bisa menikmati janji Tuhan itu. Karena janji Tuhan itu tidak hanya kepada kita semua. Tetapi itulah kenapa peristiwa kenaikan Tuhan harus disaksikan oleh banyak orang. Tuhan itu berjanji kepada dunia juga. Kepada seluruh dunia Tuhan itu berjanji. Nah, tergantung kita masing-masing. Kita siap gak menerima janji Tuhan itu? Kita siap gak terima kuasa daripada Tuhan? Kita siap gak terima kedatangan Tuhan yang kedua kali? Seluruh dunia diberitahu tentang janji Tuhan ini. Tetapi ada yang siap, ada juga yang gak siap. Ada yang mau menerima, ada yang gak mau menerima. Dia adalah Tuhan yang tetap setia. Ketika dia berjanji, dia akan menepatinya. Tetapi kita masing-masing, kita akan terima atau enggak?
kita bukan orang-orang yang ditetapkan untuk menerima murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, tetaplah bertekun menantikan janji Tuhan. Tetaplah di dalam keadaan siap sedia. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan bisa saya sampaikan. Ada sebuah lagu pujian ya, yang tadi diambil dari Mazmur 139 tadi. Mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya undang mungkin para penyanyi, singer, WL untuk Anda bagi bersama-sama dengan saya di depan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Saya jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nengah menjadi lagi dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dia ada dekat dengan kita, dan Kau dekat. Sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh
percaya Tuhan. Teguhkanlah kebenaran firman-Mu Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan. Supaya umat-umat Tuhan disertai dengan kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Engkau letakkan Tuhan. Mereka dengan masalah-masalah hidup mereka Engkau jawab Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kuasa Tuhan itu akan bekerja kepada hidup kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang akan menyertai kehidupan kami. Ada tanda-tanda yang heran diberikan kepada kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Haleluya. 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 Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong saya juga. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Inilah waktumu. Haleluya.
Bahwa kuasa Tuhan akan menyertai setiap kebenaran firman Tuhan. Bahwa tanda-tanda heran akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lalu itu terimalah setiap kebenaran firman Tuhan. Karena benar setiap perkataan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau bersiap diri Tuhan. Kami mau berjaga-jaga Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan benar-benar akan menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, buatlah kami mengerti Tuhan. Semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti lagi Tuhan. Semakin mengenal Engkau Tuhan, pribadi-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui tanda-tanda heran, melalui mujizat-mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersiap-siap diri Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan iman kami Tuhan. Dengarlah setiap jawaban daripada umat-Mu ya Tuhan. Berkati iman mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka Tuhan. Bahwa benar tidak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya siap menolong kita semua. Menunggulah. Dan Dia adalah setia. Akan menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan menjadi milik bagian kita semua. Kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan menjadi milik bagian kita semua. Kuasa daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang benar-benar sungguh menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan melihat lagi bahwa janji-janji-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan janji-janji itu akan digenapi segera Tuhan. Karena mau berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dan bersatu hati berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang jamah Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Bahwa tidak tersembunyi kuasa Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang sedang dalam keadaan lemah Tuhan. Mereka yang sedang ada dalam keadaan kekurangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupkan engkau. Tuhan akan memberkati engkau melalui pekerjaan, usaha, mata pencaharian. Apapun juga yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan memberkati engkau. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kau boleh melihat bahwa tangan Tuhan benar-benar bekerja kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekali lagi Tuhan berkatilah pekerjaan usaha umat Tuhan. Apapun juga yang mereka kerjakan, benar-benar Engkau yang memberkatinya Tuhan. Dan nyatakanlah perbedaan-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan tidak beribadah, ada perbedaan Tuhan. Dan itulah janji-Mu Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang mencari ke sekolah Tuhan. Kau yang juga tolong mereka Tuhan. Supaya pendidikan mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan umat-umat Tuhan yang hari-hari ini juga sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tidak tersembunyi kuasa Tuhan bagi mereka juga. Kalau yang lain diberikan pekerjaan oleh Tuhan. Percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka pun akan diberkati oleh Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sehingga pekerjaan itu boleh mendatangkan berkat bagi hidupnya Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu Tuhan. Tolong setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan. Biarlah Engkau terus tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di dalamnya. Kau yang memberkati terus Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan diberikan Tuhan. Boleh semakin dilebarkan Tuhan. Sehingga makin banyak orang diberkati Tuhan. Makin banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terus Tuhan tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Hari ini kami memperingati Engkau naik ke sorga. Tetapi sesungguhnya Engkau tetap tinggal di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar umat Tuhan akan kembali. Melakukan segala aktivitas mereka juga. Engkau yang menyertai, melindungi mereka, memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka perbuat. Diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Karena itu jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, biarlah kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus menuntun seluruh kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.